Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah. Saya guru IPS SMP IT Asyukriya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang konektivitas ruang dan keterkaitan antara interaksi konektivitas antar ruang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konsep konektivitas ruang dan waktu. Baiklah, mari sama-sama perhatikan video berikut ini. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pengertian ruang? Dan menurut gambaran kalian, seperti apakah pengertian ruang tersebut? Menurut Sumat Maja 1981, ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Kemudian, kalau kita lihat gambar berikut, coba perhatikan, gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar ruang kelas. Kenapa ruang kelas disebut ruang? Contoh sebuah ruang kelas tidak hanya lantai tetapi juga ada udara, langit-langit, dan plafon, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut. Kalau kita lihat bahwasanya bumi memiliki suatu atmosfer dan ruang adalah semua lapisan atmosfer bumi. Ruang juga mencakup perairan di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, serta air tanah juga termasuk ruang, dan lapisan tanah serta batuan sampai pada lapisan tertentu. Lanjut lagi. Ya, kita lihat gambar berikut. Karakteristik ruang. Setiap ruangan di muka bumi ini punya karakteristik yang berbeda. Jika dilihat dari keadaan fisik seperti tanah, air, dan batuan, tumbuhan dan hewan, maupun keadaan masyarakatnya masing-masing memiliki ruang yang berbeda. Kita lihat lagi. Perbedaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh setiap ruang. Setiap ruang memiliki sumber daya alam, dan perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkan dari gambar tersebut. Maka terjadilah hubungan atau konektivitas antara satu ruang dengan ruang yang lain, karena sifatnya mereka saling membutuhkan. Selanjutnya, contoh konektivitas atau hubungan antar ruang. Kota mempunyai barang industri atau elektronik, sedangkan desa mempunyai bahan pangan, sehingga mereka saling tergantung antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya kita lihat aspek waktu. Apakah yang dimaksud dengan aspek waktu? Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Waktu terus bergerak maju, yaitu dari masa lalu, masa depan. Kemudian, Bapak akan jelaskan lagi tentang waktu sekarang. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti
masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia, dan waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Anak-anak, perhatikan dengan baik slide berikut. Kalau kita lihat gambar berikut, kira-kira kalian bisa melihat dong apa yang kamu bisa lihat. Nah, pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau membentuk kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan pendidikan politik hingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, baik dan buruk atau benar dan salah yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, maka kita akan mendapatkan hikmah dari waktu. Perhatikan gambar berikut. Ya, lihatlah. Peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang seringkali tidak berdiri sendiri atau merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya tentang proklamasi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan masa lalu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video pembelajaran selanjutnya dari Parul. Assalamualaikum.